Shalom. Mari kita baca Mazmur 73. Kita belajar bersama-sama. Mazmur dengan judul Pergumulan dan Pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, "Bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi?" Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, "Aku mau berkata-kata seperti itu," maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian Mazmur Daud. Pada Mazmur ini nampaknya cocok dengan kebanyakan orang-orang yang sudah merasa berbuat baik, berbuat benar, tapi kok hidupnya masih belum berubah, masih belum diberkati. Doa-doa permohonannya belum dikabulkan. Sudah lama sekali bahkan belum juga dikabulkan. Lalu melirik atau melihat orang lain yang berbuat seenaknya, berbuat curang. Kok hidup mereka sukses-sukses saja. Mereka kok badannya sehat-sehat saja. Gak ada sakit penyakit. Tubuh mereka sehat dan gemuk. Seperti ini ya. Tidak ada kesakitan pada mereka. Padahal mereka adalah orang-orang fasik, pembual-pembual. Tapi mereka sehat dan gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan.
tidak kena tulah seperti orang lain. Nah ini membuat cemburu si Raja Daud, sebab dia melihat pembual-pembual itu, orang-orang fasik itu mujur, sukses, sehat, gemuk badannya. Nah itu, padahal Daud sudah berusaha untuk bertobat, untuk melakukan yang benar, tapi selalu kena tulah, kena hukuman. Protes Daud protes ya. Kok orang-orang fasik, orang-orang yang istilahnya korup, orang-orang yang curang, yang maunya menang sendiri, yang bahkan kasar, suka main pukul, suka main tonjok, ya, suka main kasar istilahnya, kok sukses-sukses saja. Yang kata-katanya menyakitkan hati, kok orangnya sukses-sukses ya, sehat-sehat ya. Jadi sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih ya, menjaga hati, menjaga kelakuan, tindakan, pikiran supaya tetap bersih, tidak melakukan dosa. Tapi kok aku kena tulah? Ya mungkin nggak tahu ya, itu rencana Tuhan ya. Sebab orang baik, orang benar pun tidak selalu mulus-mulus saja hidupnya. Pasti juga kadang ada kejeglong. Tetapi sebetulnya orang yang sudah benar, sudah hidup suci, tapi kok masih kejeglong, itu jangan dilihat sebagai hukuman. Itu adalah salah satu jalan yang memang harus ditempuh. Seperti Yesus sudah baik, sudah menolong, sudah melakukan mukjizat, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang. Tapi kok Yesus dihukum, disalib ya. Kok tidak dimenangkan oleh Bapa? Yesus kok kalah di pengadilan Pilatus. Nah itu. Jadi bagi orang yang sudah sama-sama sekali mempertahankan hati yang bersih, tidak berbuat dosa, sudah mengasihi juga, gak cuma tidak berbuat dosa tapi juga sudah berbuat baik yang lain, mengasihi, sudah mengampuni, tapi kok yang sukses kok malah musuh saya. Nah itu ya. Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan malah meninggalkan Tuhan, nanti malah kecewa. Kata Tuhan Yesus, berbagilah mereka yang tidak menjadi kecewa dan meninggalkan aku. Jadi jangan kesusahan, kegagalan, penderitaan, bencana yang kita alami, walaupun kita sudah hidup yang benar dan baik dan suci, itu menjadi batu sandungan untuk meninggalkan Yesus karena kecewa. Jangan jadi seperti itu. Rugi. Kita setia itu bukan cuma setahun 2 tahun, ada jangka waktunya. Enggak, kita setia itu seumur hidup sampai mati, supaya jangan menjadi kecewa dan meninggalkan Yesus. Rugi ya, setia sampai mati. Kalau lagi juntek misalnya, lagi keki, iri, ya sudah ya, coba pikirannya dialihkan dengan doa supaya nggak terus memikirkan kehidupan yang terasa mungkin berat, yang gagal, yang mengecewakan dan seterusnya. Sebab pada saatnya nanti Engkau ya Tuhan, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi kalau kita tetap setiap mikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus, kita suatu saat nanti akan diangkat Tuhan ke dalam kemuliaan. Kalau tidak di dunia ini, di dunia nanti kita akan pasti diangkat ke dalam kemuliaan.
Bagi saudara yang mendapat pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.